wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di sini ada dua pertanyaan dari akhwat di Amerika. Yang pertama yaitu tentang bagaimana cara bertobat dari perbuatan syirik akbar, syirik besar. Ya. Agar dosa tersebut diampuni oleh Allah. Maka dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW tentang tata cara bertobat dari syirik akbar dan juga dari dosa-dosa besar yang lain. Ya. Yaitu bahwa dosa besar termasuk dosa syirik kepada Allah, dosa syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan melakukan taubat nasuha. Sekali lagi bahwa dosa-dosa besar kepada Allah termasuk di dalamnya syirik akbar tidak akan dihapus kecuali dengan melakukan taubat nasuha. Taubat nasuha, taubat yang sempurna, taubat yang total. Berbeda dengan dosa-dosa kecil. Ya, maka dosa-dosa kecil tersebut bisa dihapus oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah dengan cara kita memperbanyak amal soleh, dengan mengerjakan sholat, dengan berwudu, dengan membaca Al-Quran, dengan melangkahkan kaki ke masjid, dengan menghadiri majelis ilmu, dengan bersedekah. Itu adalah amal-amal soleh yang akan melebur dan menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar termasuk dalam syirik akbar, maka tidaklah dihapus oleh Allah kecuali dengan melakukan satu hal, yaitu apa? Taubat nasuha. Taubat nasuha artinya taubat yang sempurna, taubat yang total. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sempurna. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Rabb kalian menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannah, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga dengan sebab taubat tersebut. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin As ketika menceritakan tentang kisah masuk Islamnya ketika berada di kota Mekah. Dia menceritakan tentang kisah masuk Islamnya. Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, dia mencari Nabi. Lalu ketika berjumpa dengan Nabi, dia pun berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikan tanganmu, aku ingin menjabat tanganmu, aku ingin berbaiat masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan tangannya kepada Amr bin As. Tetapi justru yang terjadi adalah Amr menarik lagi tangannya, ditarik kembali. Maka Nabi bertanya kepada Amr bin As, ada apa dengan dirimu wahai Amr? Bukankah engkau ingin masuk Islam? Ada apa? Engkau tarik lagi tanganmu, gak jadi terjebat tangan. Kata Nabi, iya betul, sesungguhnya aku ingin masuk Islam. Aku serius ingin masuk Islam, tetapi aku minta syarat sebelum masuk Islam. Maka Nabi bertanya, apa syarat yang kau minta? Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, aku minta syarat supaya Allah menghapus dan mengampuni semua dosa yang pernah aku perbuat sebelum masuk Islam. Maka Nabi berkata kepada Amr bin As, ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah wa anna taubata tajubbu ma kana qablaha. Wahai Amr, tidakkah kau mengetahui bahwa dengan masuk Islam itu akan menghapuskan segala dosa yang diperbuat sebelum masuk Islam, sebesar apapun, sebanyak apapun, termasuk dosa kekafiran, dosa kemusyrikan, itu akan dihapus oleh Allah dengan masuk Islam. Wa anna taubata tajubbu ma kana qablaha, dan dengan bertobat akan menghapus segala dosa yang diperbuat sebelum masuk Islam, sebelum bertobat. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa taubat itu, taubat nasuha melebur segala dosa. Kemudian
Mungkin ada yang bertanya, bagaimana suatu tobat dikatakan nasuha sehingga bisa bermanfaat bagi pelakunya dan Allah pun mengampuni dan menghapus segala dosa dan maksiat yang pernah diperbuatnya. Bagaimana cara melakukan tobat nasuha? Maka para ulama menjelaskan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa seorang hamba dikatakan telah bertobat kepada Allah dengan tobat yang sempurna, dengan tobat nasuha, apabila telah terpenuhi beberapa syarat berikut ini. Ya, tobat nasuha memiliki syarat-syarat. Yang pertama, an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Dan penyesalan itu tempatnya di hati. Hatinya menyesal atas dosa yang pernah ia kerjakan. Dosa berupa meninggalkan kewajiban, dosa berupa melanggar larangan Allah. Dia bertobat. Namun dia menyesal. Dan Nabi mengatakan an-nadamu taubat, menyesal adalah taubat. Kemudian syarat yang kedua, al-azmu ala adamil audah, bertekad kuat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa. Tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan maksiatnya. Tidak boleh setengah-setengah atau ragu-ragu, ya, harus mantap. Ya, ada tekad yang kuat, tekad yang bulat, tidak akan ulangi lagi perbuatan tersebut. Syarat yang ketiga, di antara syarat-syarat taubat nasuha, al-iqlau 'anid dzunub bil kulli, berhenti dan meninggalkan dosa secara total. Berhenti atau meninggalkan dosa yang pernah ia lakukan secara total. Sebagai contoh, ya, dulu tidak sholat 5 waktu, dulu tidak puasa Ramadan. Maka ketika dia ingin bertobat dengan tobat nasuha, maka harus mengerjakan sholat semuanya 5 waktu sehari. Tidak boleh nyicil, ya, maghrib dulu atau isya dulu, kemudian 3 waktu sholatnya yang lain ditinggalkan. Namanya bukan, ya, tobat dalam arti meninggalkan dosa secara keseluruhan. Contoh, ya, dulu tidak pernah puasa Ramadan. Maka ketika seorang hamba ingin bertobat dengan tobat nasuha, maka dia berupaya sekuat tenaga menjalankan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan. Contoh yang lain, dulu seorang, ya, muslim suka mabuk, suka minum minuman keras, khamr. Di satu malam, ya, minum 3 botol. Maka ketika dia bertobat, maka harus tinggalkan minuman khamr dengan segala jenisnya. Tidak boleh kan dulu 3 botol, sekarang minumnya 1 botol saja atau setengah botol atau 1 gelas nyicil atau nawar-nawar. Tidak bisa, harus ditinggalkan semua. Al-iqla' walid dambi bil kulli. Syarat yang keempat, di antara syarat tobat nasuha, memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh, ya, terutama ibadah-ibadah sunnah, ya, yang wajib dijaga, yang sunnah dilaksanakan dan diperbanyak. Ibadah-ibadah sunnah yang tidak dibatasi dengan jumlah tertentu atau bilangan tertentu, seperti salat sunnah mengapa, yang membaca Al-Quran, yang berzikir, yang tidak terikat dengan waktu atau tempat tertentu, diperbanyak. Sedekah sunnah. Kemudian yang keempat, yang kelima syaratnya adalah memperbanyak istighfar. Istighfar dengan lisan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, minta kepada Allah. Syarat yang keenam, di antara syarat tobat nasuha adalah melakukan tobat dengan niat ikhlas. Melakukan tobat tersebut dengan hati yang ikhlas, betul-betul mengapa dia berhenti dari dosa maksiat, mengapa dia kembali ke jalan Allah, karena ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mengharap surga Allah, takut dengan murka Allah, takut dengan neraka, takut dengan siksa kubur, takut dengan siksa neraka. Bukan karena ikut-ikutan dengan temannya, bukan karena sudah tidak punya teman lagi yang berbuat maksiat, bukan karena takut kepada orang tua, takut kepada suami, takut kepada istri, takut kepada aparat. Tidak. Tapi ketika dia melakukan tobat nasuha,
berhenti dan meninggalkan dosa tersebut, niatnya ikhlas karena Allah. Yang mendorong dia adalah takut kepada Allah, takut terhadap azab Allah, ingin masuk surga, ingin selamat dari api neraka. Itulah orang yang ikhlas. Syarat yang ke-6, ya, yang pertama tadi menyesal, yang kedua bertekad kuat, ya, yang ketiga total, yang keempat sekarang yang ketujuh. Syarat yang ketujuh adalah bertobat pada waktunya. Bertobat pada waktunya. Maksudnya apa? Pada waktu pintu tobat masih terbuka. Bertobat pada waktu pintu tobat masih dibuka lebar-lebar oleh Allah. Ya. Kapan pintu tobat itu masih dibuka lebar oleh Allah? Waktunya adalah apabila dua hal ini belum terjadi. Apa dua hal tersebut? Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir aw tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubatnya seorang hamba dari dosa apapun selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Malam yughargir, ini waktunya. Selagi nyawa belum sampai di tenggorokan, atau dengan kata lain selagi belum mengalami nazak atau sakaratul maut, proses malaikat maut mencabut nyawa. Nah, kalau belum ada proses pencabutan nyawa, maka pintu masih terbuka, pintu tobat masih terbuka lebar. Malam yughargir au tatlu isyamsu min maghribi, atau selagi matahari belum terbit dari sebelah barat. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka pintu tobat ditutup rapat oleh Allah. Walaupun niat kita ikhlas, walaupun kita menyesal dengan sungguh-sungguh, percuma, sia-sia. Jadi kita bertobat kepada Allah pada waktu pintu tobat masih terbuka. Bertobat pada waktunya. Itu apa? Selagi matahari belum terbit di sebelah barat dan selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Adapun jika seorang hamba bertobat kepada Allah setelah malaikat maut mencabut nyawanya atau dalam proses pencabutan nyawa dalam keadaan sakratul maut, maka pintu tobat sudah ditutup. Tobatnya menjadi percuma dan sia-sia, tidak bermanfaat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Kata Allah, dan tobat yang nasuha, tobat yang bermanfaat itu tidaklah diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat dosa. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maksudnya apa? Proses pencabutan nyawa, sakratul maut. Qala inni tubtul an, dia baru mengatakan sekarang aku bertobat. Inni tubtu al-an, sekarang juga aku bertobat kamu. Nah, orang semacam ini tobatnya tidak diterima oleh Allah. Kata Allah mengatakan tobat nasuha itu tidaklah diberikan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan atau keburukan atau dosa, sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka proses pencabutan nyawa, dia baru mengatakan ini tubtul an, sekarang aku bertobat kepada Allah. Ini ayat menunjukkan apa? Bahwa pintu tobat akan ditutup oleh Allah kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, sudah mengalami proses sakratul maut. Walal ladzina yamutuna wa hum kufar, tidak pula tobat itu diberikan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya, makanya lihat Fir'aun itu dengan bala tentaranya ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya yang beriman, apa yang diucapkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya? Fir'aun mengatakan, "Amanna bi Rabbi Musa wa Harun." Sekarang kami beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan
Nabi Harun. Beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun, maksudnya apa? Beriman kepada Allah. Tetapi apakah tobatnya Fir'aun yang tulus tersebut bermanfaat bagi Fir'aun dan bala tentara? Tidak. Kenapa? Nyawa sudah sampai di tenggorokan, akan tenggelam. Dan demikian pula ya, ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak ada tobat yang bermanfaat. Kemudian syarat yang ke-8 agar tobat menjadi nasuha, melebur segala dosa dan maksiat, menghapus segala kesalahan sebesar apapun dan sebanyak apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, mengembalikan hak-hak yang pernah dia ambil kepada pemiliknya jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain. Ya, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Sebagai contoh, seseorang di masa muda pernah mengambil uang temannya tanpa sepengetahuannya, tanpa seizinnya. Ya, mungkin satu asrama, mungkin satu kos-kosan, ya, diambil untuk jajan. Atau mungkin antar tetangga menggeser batas tanah 1 jengkal, ya 2 jengkal, setengah meter, terus sampai sekian tahun jadinya 1 meter. Sementara tetangganya tidak tahu, dia tanami pohon, sehingga pohon itu seakan menjadi batas tanah miliknya, padahal itu bukan miliknya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kezoliman terhadap orang lain. Dia harus mengembalikan hak orang lain, harta orang lain, kehormatan orang lain, segera diselesaikan di dunia. Ya, dia berikan kepada pemiliknya, dia cari di mana ya saudara yang pernah dzalimi itu dia berada. Kalau tidak ketemu, dia cari ahli warisnya. Kalau ketemu baru kembalikan kepada mereka, ya, kepada orang atau kepada keluarganya, kembalikan. Kalau sudah berusaha mencari ke sana kemari, ya, mencari nomor telepon, alamat, ya, kerabat, tidak ketemu juga. Atau mungkin ada berita orang tersebut sudah meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya. Maka bagaimana cara keluarnya agar kita bisa selamat dari bahaya kezaliman yang pernah kita lakukan kepada teman kita itu? Caranya, kata para ulama Ahlussunnah, ya kita mensedekahkan harta tersebut, hak milik saudara kita itu disedekahkan di jalan Allah, tetapi niatnya bukan untuk kita. Niat sedekah tersebut adalah untuk pemiliknya. Ya Allah, harta ini 1 juta atau 2 juta ya milik si fulan yang telah meninggal dunia, aku sedekahkan pahala untuk dia. Kita berniat ingin membebaskan membebaskan diri kita dan harta kita dari harta yang haram, yang kotor. Kita sedekahkan. Itu solusi. Nah, jadi inilah syarat-syarat taubat nasuha yang akan bisa melebur segala dosa, sehingga ya syiriknya yang pernah dia lakukan semasa hidupnya dimaafkan oleh Allah, bersih seakan-akan dia tidak pernah berbuat syirik. Ya, sebagaimana dahulu sebagian sahabat sebelum masuk Islam mereka berbuat syirik sebagian mereka. Ya, sebagaimana umumnya orang-orang musyrikin Quraisy menyembah berhala, ya, menyembah patung, mengagungkan jin, mengkeramatkan pepohonan atau kuburan. Ya, tetapi ketika mereka bertobat dengan masuk Islam, maka kemusyrikan mereka, kekafiran mereka dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, termasuk berhenti dari kemusyrikannya, maka dosa-dosa mereka yang telah lewat, yang telah lalu dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Nabi juga bersabda dalam hadis, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari dosa itu kedudukannya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan orang-orang yang dulu pernah berbuat syirik dengan syirik akbar, kemudian bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan memperhatikan syarat-syarat taubat nasuha yang telah kita sebutkan tadi? Apakah masih ada harapan masuk surga tanpa hisab dan azab? Jawabannya iya, masih ada harapan. Ya, semua orang-orang yang bebas dari kemusyrikan, ya, dari asalnya atau
bebas dari kemusyrikan dengan bertobat dengan taubat nasuha, maka mereka punya kesempatan dan harapan untuk masuk surga bila hisabin wala adab, tanpa ada hisab dan azab. Karena orang yang telah bertobat itu bagaikan orang yang tidak punya dosa, bagaikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sebagaimana dahulu para sahabat Nabi, generasi yang paling mulia, mereka hidup di tengah masyarakat yang umumnya menyekutukan Allah, ya, menyembah berhala. Tapi ketika mereka bertobat, masuk Islam, memperbagus kualitas Islam dan imannya, memperbagus kualitas tauhidnya, maka mereka dijamin oleh Allah menjadi penghuni surga. Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu. Allah juga menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mulai dari bawahnya surga. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya kira sudah cukup ya Ibu. Sudah di Indonesia sudah jam 10. Masih banyak pertanyaan? Ya boleh. Tapi ya kita batasi mungkin sampai jam 10:15 menit. Bagaimana? Jadi waktu Indonesia jam 10 ini ya.